Lalu caranya bagaimana? Tadi ada ide muncul dari Padepokan Mas mengadakan ruwat nagari. Nah, itu baru bener. Sudahlah, sing eling ya eling, sing mabuk ben mabuk ngono, sing penting sing eling kuwi aja melu-melu sing mabuk, ndonga ning Gusti Allah melakukan ruwat nagari. Nah, itu baru Padepokan Emas sesuai namanya emas. Lah sing nderek ndonga mung sithik tok ora urusan Gusti Allah ki sing ndonga siji apa loro apa telu apa papat emange jumlah sakmono akeh do salat iki ana ditampa kabeh. Ora. Ana sing ditampa siji wae wis katut ketampa mula salat kongkon jamaah. Lah awakmu saka Jawa do teko rene kuwi wis lali salate kabeh. Rumangsane salat mung metenteng ngene tok kuwi wis dianggap salat. Lah kuwi nek agamamu Islam ya kudu nganggo syariat. Salat sik bar kuwi metenteng. Aja salate dilalekke. Oh kula pun salate beda. Salatmu piye? Kula meneng mawon. Oh kuwi aliran kebatinan. Kuwi nek ndek bojo mbok batin tok ora usah mbok lakeni. Ngono lho. Nanti di bojo ayu udah demek tinggal lunga, sawat panci nih bojomu. Ya tetap karena kita tadi ono sing ngomong arupa datu, apa kama datu, rupa datu dan arupa datu. Itu tingkatan orang. Kama datu ki ya sik do pamer-pamer ngono wis bentuk grup-grup budaya-budaya sing penting pakaiane kan yang Bali akeh kelompok-kelompok jenggoten nggawa teken goblah-ableh ngono panggilane Rama Bargowo Rama apa ngono itu kawasan Kamadatu. Kama itu dari kata air mani, sperma, buahnya nafsu. Jadi tataran bawah itu Kamadatu itu tataran rendah, masih orang-orang yang bernafsu. Di atasnya lagi sudah mulai wujud manusia, rupa datu. Di atasnya lagi sudah nggak ngurus rupa, yang penting rohnya, hatinya. Nggak ngurus penampilan. Surak nyombong-nyombong ke pakaiannya gombrah-gambreh ngono. Nganggo bet sak pirang-pirang wis kene bet ono lambang apa-apa pating teko emplek ngono rumangsane Gusti Allah. Wedi mek bete ngono iki. Sudah enggak ngurus itu sudah. Itu tradisi yang ada di Nusantara, jauh lebih tinggi dari agama-agama yang baru. Maka Islam dicangkokkan dengan budaya itu. Kalian adalah pewaris budaya itu, maka harus berpikir sama dengan mereka, berperilaku sama. Nah terus mboten mampu niku Mbak, ya wis saisone. Budayane sing paling kecil apa? Kuda lumping ya wis diuri-uri kuda lumping. Budayane dakon niku. Ya wis dakon juga wis diukir sing apik dakon kalau bagi waktu apik sugih mulya dawa umure aja ngramal iki tuna rugi bangkrut mulya nek aku ora sugih mulya akeh kancane donyane kebak omahe gedhe ngono to ngramal. Bah, ini yang perlu saya sampaikan ya. Katanya kalau berdoa itu yang diutamakan walaupun kita punya kepentingan pribadi, tapi yang pertama itu berdoa untuk bangsa, benar nggak Pak? Yang benar kita setiap berdoa harus mendoakan bangsa. Why? Karena tanpa ada bangsa dan negara, kalian tidak bisa melakukan ritual dan berdoa. Tidak bisa menjadi manusia merdeka yang bisa mengamalkan agama dan keyakinannya. Jadi kita torekoh paling tinggi adalah bangsa dan negara. Setiap doa dimulai itu, Pak.
dimulai harus mendoakan negaranya, kemudian pemimpinnya, kemudian guru-guru dan orang tuanya, baru berdoa untuk dirinya. Itu yang benar. Kalau ndak sampai lambe sak lumpang gerek, sak tumang gerek. Karena doa itu menuju kepada yang maha suci. Maka di dalam doa harus suci. Untuk menunjukkan kesuciannya, singkirkan dulu kepentingan diri, kepentingan bangsanya, kepentingan orang tuanya, pemimpinnya, gurunya, baru dirinya. Nah kalau itu aja nggak mampu, ngobar nyalah ke Gusti Allah. Kalau ini pun sholat, batoke sampai ngapal kabeh, mbok dadi kabul-kabul ke Gusti, akhirnya kepengen entuk bidadari, gawe bom, ngebom, bar kontole semplok. Lah nggo apa entuk bidadari 72 ora ono manuke. Ditulis-tulis niku wae. Nah, apa meh tukoke timun. Lah bertumbuh apa bangsane buntut cecak. Mimikri ya toh. Jadi beragama harus berbudaya, karena budaya itu di atas kecerdasan. Cerdas saja tidak cukup untuk beragama. Kalau budaya ada budinya, ada akhlaknya. Tapi kalau cerdas, makin cerdas belum tentu makin berbudaya. Karena iblis itu sangat cerdas, malaikat aja kalah. Ilmunya iblis itu di atas malaikat. Tapi karena tidak ada budaya, tidak ada keluruhan hati, tidak ada andap asor, yang muncul adalah al-mutakabir atau sombong, maka iblis yang bernama Haris dirubah menjadi iblis atau ablasa, bangsa yang mendapatkan inah hukuman atau tenggang waktu hukuman. Ya, saya sudah capek nih ya. Rasa tanya jawab lah. Kita wis paham kabeh kok. Apa ora mudeng kabeh aku ora ngerti. Bah, satu aja Pak. Ya, gimana? Nah, untuk perkembangan zaman sekarang ini, istilahnya dikatakan banyak orang sesat. Sesat dalam artian kesesatan masalah perekonomian, masalah kemakmuran atau apa. Banyak orang mengatakan bahwa sekarang ini kalau dipikir secara logika, kita lebih takut miskin daripada takut dosa. Bagaimana kita menyikapi hal seperti itu, Pak? Ya, kembali kepada ajaran luhur dan budaya kita. Bahwa kita sesat, semua manusia yang hidup di dunia itu sesat. Kiai aja sesat loh. Wali-wali sesat. Maka kalau masih merasa sesat, itulah diperlukan sholat. Oleh sebab itu kiai-kiai, meskipun saya punya pondok pesantren 12, saya masih merasa sesat. Maka ketika orang mengatakan Gus Nuril sesat, ya memang. Kalau setiap hari 17 kali saya ngomong kok. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Berarti kan masih sesat. Kalau sudah lurus, sudah benar, nggak perlu sholat. Sudah mati ya. Sudah duduk di surga. Maka masih sholat itu karena masih merasa sesat. Nah, kondisi sekarang ini tidak boleh dikatakan sesat. Karena apa? Tidak ada program, tidak ada GBHN kok. Jadi hari ini ngalor, besok ngidul, besok ngetan, besok ngulon, tidak ada persoalan. Kok nggak ada GBHN kok? Parameternya mana? Kalau dulu zaman Pak Harto, meskipun dikatakan diktator, ada parameter 5 tahunan, GBHN namanya. Jadi semua departemen, semua kementerian, semua gerak presiden pun diukur dengan parameter yang bernama garis-garis besar haluan negara berlaku 5 tahun. Nah sekarang mana GBHN-nya? Nggak ada. Sampai napal menteri sekarang aja nggak mungkin. Dulu zaman Pak Harto anak SD aja hafal semuanya, dari menteri ini sampai menteri ini hafal. Ya apa enggak? Ya karena ada GBHN-nya. Artinya pembangunan dirasakan rakyat. Sekarang nggak ada.
Sekarang Jokowi ini yang kerja buser atau baser. Baser aja dibayar ratusan miliar. Kalau pemimpin yang benar, menurut agama, dia harus memiliki sifat fatona. Senantiasa belajar. Datang ke kiai-kiai. Ini enggak, kalau sudah jadi wali kota, jadi bupati, kiai kelompoknya kon kumpul, bagian amplop, mangatus, sudah dianggap sudah benar. Bagaimana? Umar harus datang ke ulama. Bukan ngundang ulama kok kon munyak-munyuk ning omahe pejabat. Saya ra sudi ya. Nek munyake ra apa-apa. Lah munyuke itu. Oh, ini loh ya. Maka dia harus datang. Minta bagaimana aninya. Zaman Pak Harto dikatakan diktator itu ada departemen Dewan Pertimbangan Agung yang dimintai nasihatnya, baik diminta atau tidak diminta dalam Undang-Undang Dasar 45 kan begitu. Tapi sering yang namanya DPA atau Dewan Pertimbangan Agung itu menyampaikan pandangannya zaman dulu. Sekarang mana? Enggak ada. Hanya pemberangusan kepada orang-orang yang hebat supaya tidak jadi oposisi, jadikan Dewan Pertimbangan Presiden. Ya kan? Ya. Sesat semua ini. Berekonomi bagaimana? Wong hutang ndak kar-karuan. Dulu sudah zaman Gus Dur sudah minta supaya tidak berhutang kepada IMF. Sekarang masuk lagi Sri Mulyani karena Direktur Bank Dunia, akhirnya dipakai IMF, hutang lagi. Hutangnya belum pernah dipakai Indonesia. Tiap tahun bayarnya sudah 300 miliar. 300 triliun. Duitnya belum bisa karena harus ada, kalau hutang sekian harus ada rupiah sekian, nggak pernah ada. Hutang IMF tidak pernah dipakai oleh pemerintah Indonesia, tapi tiap tahun bayarin hutang bunganya. Lalu diberikan kepada siapa? Ya kepada chopper konco yang di dalam itu. Korupsi nggak itu? Ya nggak korupsi, bayar hutang. Cuman bayar hutangnya duitnya harus dipakai tapi harus bayar bunganya itu bukan korupsi, goblok sih. Wong hutang belum dipakai duitnya kok bayar bunganya. Itu terjadi goblok sih se-Indonesia. Bagaimana tidak tersesat? Wong namanya demokrasi Pancasila kok one man one vote. Satu suara satu orang satu suara. Suarane kiai dipadake mbek copet. Jadi suarane copet nek nyoblos siji, copet siji, kiai ya siji. Mau pendeta karo pelacur nyoblos siji, pendeta siji. Bajingan karo ya bagaimana? Loh, Quran kan menyamaratakan, Gus. Iya, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallah atqakum. Yang membedakan takwanya. Jadi orang takwa jangan disamakan dong dengan orang yang biasa. Sama-sama takwa aja ada pembedaannya. Iya kan? Ini nggak sesat bagaimana? Tapi ya dimaklumi, udahlah semuanya sudah sesat semua. Saya juga sesat meskipun tidak pernah makan gaji pemerintah. Buktinya 17 kali juga minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukin jalan yang lurus ya Allah. Berarti masih sesat. Udah gitu aja, nggak usah repot-repot mikir terlalu jauh. Nanti malah cepat mati. Stres sudah. Kerja enggak, usaha enggak boleh, kumpul-kumpul enggak boleh, semuanya enggak boleh. Masa mikir yang jauh-jauh enggak usah. Dilakoni wae sing ana apa, sak kepenake sing ana. Udah. Apalagi
Jadi intinya bagaimana untuk meluruskan kesesatan? Paling tidak dirimu tidak ikut tersesat. Paling tidak ada di dalam niat hatinya ingin memperingatkan yang sesat. Kalau itu tidak bisa, maka mengambil selemah-lemahnya iman. Apa itu? Didoakan. Maro'am minkum mungkarom fayughajirhu biyadihi fa ila nisati fa bilisani fa ila nisati fa biqalbi fadzalika adaful iman. Didoakan bagaimana? Nganak ke ruwat nagari.